masih setting-setting kamera. Assalamualaikum Mbak. Ini Mbak Kiki. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Mbak Kiki? Alhamdulillah ya Bang. Sehat Mbak. Mbak sehat. Alhamdulillah sehat ya semuanya, mudah-mudahan gitu yang nonton juga mudah-mudahan kecipratan berkahnya, kecipratan sehatnya gitu ya. Karena sore hari ini kita mau ngobrol yang seru-seru nih soal cerita lahirnya buku Konsep Vole gitu ya. Kalau kita kita lapaskan lapaskan gitu. Kalau Mbak Kiki aktivitasnya atau kenalan singkat dulu aktivitasnya atau kesibukannya sekarang, terus kabarnya sekarang gimana nih Mbak? Sambil kita nunggu penulis lainnya nih ya untuk hadir di ruangan tak asik sore ini. Silakan Mbak. Terima kasih untuk waktu ini. Kegiatan sehari-hari masih menjadi mama-mama di rumah. Ya, masih jadi ibu rumah tangga yang aktif. Selain itu juga jadi guru juga. Jadi 3 kali seminggu, 3 kali seminggu di sekolah. Terus aktifnya sih di komunitas sekolah juga. Jadi selain asik juga ikut di ritual Lombok. Jadi di situ tuh kita banyak kegiatan tentang membaca buku untuk anak-anak muda gitu. Sih keseharian setiap hari dilakukan gitu ya di sini. Masya Allah. Jadi sebenarnya domisilinya Mbak Kiki di mana nih? Di Lombok kah? Atau di yang deket-deket? Di Lombok ya? Yang Lombok Timur. Wah, tuh kan. Wah, ini apa? Kalau teman-teman sobat asik semua kita nanti kapan-kapan kita barengan mungkin ke Lombok bareng-bareng. Biasanya kan kalau itu dikit-dikit healing gitu ya. Masya Allah, jadi kenalan karena asik tuh Masya Allah karena kita basisnya online gitu ya, ada ibu-ibu yang dari deket-deket nih ya, Jabodetabek, tapi ada yang jauh-jauh juga nih termasuk Mbak Kiki, ada yang di seberang pulau gitu di Kalimantan dan seterusnya. Jadi seneng banget dapat tadi ya support system baru dan seterusnya. Seru banget nih. Kita undang kayaknya nih udah ada Mbak Wahyu, coba kita undang sekali lagi ya. Nah, seneng banget katanya tuh dapet teman baru. Salam kenal Mbak Kiki. Ini sebenarnya saya penasaran Mbak kenapa terus akhirnya namanya jadi Kuku Pratiwi kalau di medsos atau di apa nama penanya gitu. Ada ceritanya nggak ini? Jadi itu tuh panggilan masa kecil sebenarnya Mbak. Jadi dari dulu gitu. Panggil aku sini Ku kayak gitu. Terus ada yang bilang aku tuh si kutu buku gitu. Karena kan memang dari dulu tuh suka baca. Jadi sama keluarga tuh dibilang kutu buku, jadi disingkat Kuku. Jadi udah saya pakai jadi nama pena aja gitu. Oke, Masya Allah. Jadi gitu ya, ada kisah di baliknya juga nih ya soal nama juga panggilan. Wah ini udah ada banyak yang absen. Kita bacain dulu di komentar. Ada Mbak Riri, salam kenal Mbak Kiki. Kemudian ada Mbak Desti, sinyal aku hilang nih. Salam kenal Mbak Kiki juga. Emang nih effortnya kalau sore-sore kita di sini Masya Allah pagi ibu gitu kan, effortnya besar banget, makanya mudah-mudahan nanti dimudahkan yang masih OTW ke sini, OTW-nya masing-masing jaringannya ya, jaringannya, kelegaannya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Ini juga Mbak Wahyu, kurir sedekah Nusantara ya, hujan deras Mbak Jogja. Nah ini udah ada update Mbak Wahyu di Jogja, semoga sinyalnya stabil. Iya. Ini udah di-invite ulang, nanti kita invite ulang ya, ini Mbak Wahyu dan sepertinya Mbak Noriska juga belum bisa bergabung, apakah karena sinyal? Ini kita invite ulang. Oke. Oke, ini agak masih ada, kita perlu invite. Oke. Kemudian, nah Mbak, kita sambil cerita-cerita nih, Mbak Kiki gimana? Masih inget gak tulisannya di buku ini? Karena kita perjalanannya lumayan panjang dari kelas akselerasi musim 2 yang lalu gitu ya. Dari
bulan November, Desember tahun kemarin sampai hari ini, jadi kurang lebih 3 bulan ya kita proses untuk akhirnya melahirkan karya. Nah, kalau Mbak Gigi masih ingat gak ceritanya? Kemudian ada nggak sih cerita serunya ketika menuliskan cerita ini, atau perasaannya udah sampai wah besok lusa mau launching gitu kan? Ada nggak nih cerita-ceritanya? Ya, jadi buku awalnya kan nggak ngerti kalau bakalan nulis buku ya Mbak ya. Jadi ngertinya dulu cuman kita bakalan ikut kelas sama pemateri-pemateri gitu. Terus ternyata dapat ini gitu sama tim Ibu Asik. Ini siapa yang menulis gitu. Terus awalnya sih belum pede Mbak untuk menulis dengan tema itu gitu. Cuma akhirnya lama-lama berpikir sebenarnya apa yang disampaikan pemateri itu relate banget sama apa yang kita rasakan. Terlebih saya gitu, sama apa yang saya rasakan sehari-hari. Terus berunding sama suami nih, terus kayaknya ya udah deh nulis aja nggak apa-apa gitu. Ya udah Bismillah deh dicoba mengalirkan rasanya lewat kata-kata gitu. Ya udah Bismillah, ambil tema yang sesuai banget sama apa yang disampaikan sama salah satu pemateri gitu. Terus ya itu sih Mbak, ketika menulis ceritanya itu malunya ada, harunya ada gitu ya, mindernya ada gitu, karena secara nggak langsung kan di situ ya kayak curhat jadinya ya di tulisannya itu. Cuman berpikir lagi sih, mungkin apa yang saya rasain ini saya yakin banyak yang ngerasain juga gitu. Jadi nggak usah malu deh gitu. Ini bismillah, yakinin buat saja gitu. Terus selebihnya sih untuk apakah itu akan berterima atau apakah itu akan, saya nggak mikirin apa itu akan jadi inspiratif atau segala macam, enggak. Yang penting ya udah deh, yang penting mau menulis dulu, apalagi kita nulisnya bakalan sama pematerinya juga gitu. Ini tuh pengalaman yang wah gitu ya, karena pernah ikut nulis juga kan Mbak, cuman nulisnya itu tidak sama pematerinya juga, dan itu tuh kayak random, jadi kita nulis sebebasnya kita gitu. Jadi kalau ini tuh lebih apa ya, kayak pematerinya ada, terus materi yang udah disampaikan juga ada, terus ada step by stepnya gitu. Jadi lebih ada bedanya gitu, ada tantangannya sendiri untuk menulis di sini. Wah, gitu ya, Masya Allah. Jadi pas nulis aja kan kayak kita mungkin beda-beda gitu ya setiap orang. Ada yang nulis cepet gitu ya, langsung dituangkan gitu. Kadang ada yang kebawa bapernya gitu ya, yang inget-inget refleksi diri. Nah ini makanya sama banget gitu ya. Ketika nulis kadang memang kita justru karena Mbak Kiki tadi bilang dengan rasa haru gitu kan, memberanikan diri nulis. Nah itu insya Allah nih ya, bukunya pasti bakal masuk juga nih ke hati pembaca gitu, karena ditulisnya benar-benar dari hati itu tadi ya, sampai Mbak Giginya terharu gitu. Dan benar banget, jangan sampai teman-teman lupa untuk hadir di launching bukunya Consape Vole gitu, Sepenuh Hati Menemukan Diri, besok lusa gitu ya, hari Ahad 19 Februari bertepatan dengan 28 ya, 28 akhir banget di bulan Rajab. Kita bareng-bareng di Miracle Mi'raj, kita bareng-bareng nanti sama juga sama Ustazah Maryam ya, Ustazah Itat, untuk kita nimba ilmu lagi gitu ya, refleksi di bulan Rajab dan launching buku gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, bisa teman-teman klik aja bit.ly-nya di Mi'raj dan peluncuran buku, jadi nanti langsung bisa gabung, kita siap-siap untuk hari Ahad ngeriung bareng gitu. Ada apa aja sih di buku ini gitu kan ya. Teman-teman jangan lupa juga untuk hadir hari Ahad pagi gitu. Nah ini sepertinya karena cuaca juga ya Mbak nih, kayaknya ada kesulitan juga nih Mbak Wahyu juga Mbak Noriska nih untuk hadir. Mudah-mudahan sih nanti ini masih terus di-invite ulang. Ini udah rame juga nih, ada siapa aja ya yang sudah hadir lagi. Ada Mbak Intan Lik, terus apa lagi, ada Mbak Indah Khairunisa, ada Mbak Aida Nur Aini, dan ada Mbak Novin Juwita. Masya Allah, jadi udah rame juga. Silakan kalau mau drop komentar, karena kita bakal bagi-bagi voucher untuk kelas akselerasi
Ibu Special Ramadan version 1 ini 1.1 ini karena di kelas akselerasi Ibu Special Ramadan ini kita bakal ngupas lebih lanjut tentang tematiknya adalah kita finding yourself. Kita akan mengenal diri kita gitu ya. Dan ini relate banget nih sama buku yang akan kita launching besok lusa gitu. Bagaimana kita semenuh hati menemukan diri kita. Nah, di kelas akselerasi Ibu Special Ramadan nanti kita bakal mengupas banyak 4 kali Zoom, kemudian kita ada 1 bulan pendampingan dan banyak lagi yang lainnya. Nah, buku ini buat siapa aja sih gitu kan? Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di launching bukunya, makanya jangan sampai ketinggalan. Dan kalau ada yang saya mau dong mau ikut kelas akselerasi Ibu tapi belum daftar. Nah, buat yang nonton Tak Asik episode ini spesial banget, silahkan klaim potongan untuk biaya kelasnya. Nah, silahkan DM bilang mau ikut kelas akselerasi, nanti DM aja ke kami, nanti insya Allah bisa klaim potongan harga untuk masuk kelasnya. Seru banget kan? Siapa nih yang mau? Nah, ketik komen mau gitu. Biasanya banyak kita mau. Siapa sih yang nggak mau potong harga? Nah, nanti bakal bisa lebih affordable lagi kelasnya. Karena kelas ini worth it banget gitu kan. Kita 4 kali Zoom dan banyak banget ilmunya langsung dari guru kita Ustazah Meti, insya Allah sama Ustazah Meti gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pembaca nih ya Mbak Kiki, kita sambil nunggu Mbak Wahyu dan Mbak Noriska juga. Mbak Kiki ngerasa buku ini yang Mbak Kiki tuliskan tadi dengan sepenuh hati gitu ya, refleksi diri juga. Nah, itu kira-kira siapa sih yang Mbak Kiki sarankan, rekomendasikan untuk nantinya baca buku ini? Apakah ini emang khusus buat ibu-ibu aja kah gitu kan? Atau buat siapa sih sebenarnya nih kita tuliskan buku ini? Kalau versinya Mbak Kiki gimana nih? Buku ini sebenarnya general, jadi nggak hanya ibu rumah tangga aja, atau bukan hanya, intinya bukan hanya ibu-ibu saja, enggak, tapi muslimah yang belum menikah juga sangat-sangat boleh gitu ya. Jadi bahkan anak-anak SMA persekolahan juga sebenarnya bisa karena meskipun tema besarnya itu tentang ibu gitu ya, tema utamanya itu memang sebenarnya ini tentang ibu gitu ya, dan segala keresahannya gitu. Cuma setidaknya buku ini tuh bisa menjadi gambaran untuk para muslimah yang belum menikah gitu, bahwa menikah itu tidak seindah kata-katanya gitu ya, bahwa menikah itu apalagi kalau udah punya anak itu tantangannya itu lebih banyak ya, gitu ya. Apa yang kita hadapi terlebih sebagai seorang ibu tuh perannya itu bukan hanya ganda lagi gitu ya, tapi banyak sekali tanggung jawab yang harus dilakoni dan mengetahui itu sedari dini sebelum menikah itu menurut saya itu penting gitu ya. Jadi biar ada gambaran, oh jadi kalau nikah itu kayak gini ya tantangannya gitu. Oh jadi ibu tuh ternyata kayak gini ya susahnya didik anak, susahnya memahami diri setelah punya anak dan sebagainya gitu. Jadi bukan hanya ibu-ibu aja gitu. Kalau ibu-ibu mungkin oh ya saya sama gitu. Tapi kalau yang belum menikah ini justru jadi menambah wawasan lagi gitu ya, menambah pandangan lagi gitu, bahwa menikah itu indah sekaligus dengan segala lika-likunya dan warnanya itu yang bikin indah gitu. Masya Allah, jadi nggak cuman IRT doang yang harus baca bukunya, atau saya belum punya anak, belum jadi ibu nih, rasanya gitu nanti. Enggak, ternyata kalau versi Mbak Kiki ini itu juga bisa buat pelajaran gitu ya, kita buat persiapan mungkin buat teman-teman gitu ya, yang mau melihat refleksi. Karena biasanya tuh, karena orang belajar itu biasanya kalau kita belajar sendiri gitu ya Mbak, itu kan harus ngerasain dulu gitu ya, baru kita tahu oh iya begini nih gitu kan, oh iya ternyata jadi ibu tuh begini. Tapi ketika kita membaca cerita dari refleksi teman-teman gini, apalagi juga ada insya Allah ada materi dagingnya gitu ya dari para pembicara juga di buku ini, nanti insya Allah bakal lebih cepat belajarnya karena udah dapet refleksi dari orang nih, satu langkah lebih cepat lagi dapat insight-nya. Oh iya, mudah-mudahan bisa makin siap lagi jadi ibu gitu ya.
jadi ibu yang kenal sama dirinya gitu kan, yang berdaya itu seperti apa sih sebenarnya, yang produktif itu seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kayak Mbak Kiki bilang punya anak tuh apa namanya berat loh, tapi ternyata itu tuh kita nikmatin gitu ya, kita nikmatin nih. Mbak Kiki aja masih senyum-senyum gitu kan, nggak bikin cepet tua ya, nggak, bukan itu ya. Ya karena ini hak kita salah satu juga nih, makanya salah satunya tak asik sore ini gitu ya, kita cerita lahirnya sebuah karya ini juga untuk supaya teman-teman tahu nih, manfaat banget nih buku kita, jangan sampai ketinggalan untuk nanti PO bukunya. Kapan? Ada yang udah penasaran banget PO bukunya, udah pengen saya pesen dong gitu kan. Tunggu tanggal mainnya di hari Ahad gitu ya, 2 hari lagi nanti teman-teman bisa langsung order bukunya ke Asik. Insya Allah nanti bisa lebih bermanfaat lagi bukunya, ide-idenya gitu kan, curahan hatinya para penulis di sini, karena luar biasa gitu ya. Nanti ada berapa penuliskah yang ada di buku ini gitu kan, nanti semuanya lebih lengkap lagi ada di launching buku hari Ahad. Jangan lupa untuk gabung. Gimana gabungnya? Gimana gabungnya? Langsung klik aja di bit.ly/Mi'raj dan peluncuran buku gitu ya teman-teman ya. Dan kalau mau ikut kelas akselerasi spesial Ramadan juga tinggal ke webnya Asik di www.ibuasik.com/register. Gampang banget pokoknya, tinggal cari aja gitu ya, nanti langsung keluar dari mesin pencarinya. Wah, kalau ini kalau kita ngobrol berdua, mudah-mudahan sih Mbak Wahyu juga Mbak Nuriskanya segera mendarat, mungkin perjalanannya makin jauh gitu ya, tadi dari Jogja gitu ya. Kayaknya Mbak Nuriska juga deh ya, di Unpad apa ya. Mbak tanya, buku ini hanya untuk ibu rumah tangga ya? Enggak dong, tadi kita udah di-spill ya sama Mbak Kiki ya. Ini bisa buat apa tadi Mbak? Buat para muslimah gitu ya. Iya. Benar-benar. Bahkan ada yang ini loh Mbak, ada kan kemarin saya buat story juga tentang peluncuran buku. Kebetulan iya. juga, jadi siswa-siswa yang saya ajar juga di SMP, kebetulan saya ngajarnya di SMP itu langsung pada nanya besoknya pas Sabtu sekolah, Bu Guru ini bisa kita baca nggak bukunya? Bu Guru ini bukunya buat kita bisa nggak, kayak gitu. Padahal mereka masih SMP, masih umur 14 tahun gitu. Tapi saya kasih tahu kan bukunya ini tema besarnya tentang ibu gitu. Tapi nggak apa-apa deh Bu Guru, kita belum nikah tapi kita mau baca gitu. Jadi awalnya lucu sih dengar mereka ngomong kayak gitu, tapi tiba-tiba berpikir iya ya gitu. Memang penanaman tentang pernikahan itu memang harus sedini mungkin gitu. Jadi senang sih ngeliat anak-anak akhirnya mau baca bukunya. Terus tak bilang sih besok kita 19 ya, tak bilang gitu. Ayo mereka pada Wah, seru banget nih. Jadi biasa jadi edukasi gitu ya untuk para siswa juga, karena penting banget zaman sekarang gitu ya. Ada yang ya udahlah kita hidup nggak usah punya anak, nggak usah jadi ibu gitu, atau jadi ibu tuh nanti kamu jadi nggak bisa berkarir gitu kan, nanti kamu berhenti gitu kan, nggak usah tinggi kalau jadi ibu sekolahnya dan seterusnya. Makanya seru banget ternyata pembacanya nih bisa mulai dari 14 tahun nih ya kalau ngelihat animonya. Makasih banyak nih Mbak Kiki. Dan kita alhamdulillah nih udah mendarat, ada Bu dosen Mbak Nuriska di Umu Yumna. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Apa kabarnya? Alhamdulillah, ini Afwan baru bergabung tadi, lagi ada keperluan. Ini di kampus kah atau di rumah atau gimana? Ini lagi di rumah Mbak, hari Jumat tadi. Alhamdulillah. Iya. Oke. Tadi kita udah ngobrol sebentar juga sama Mbak Kiki gitu kan, ngobrol-ngobrol tentang tentang bukunya yang akan kita launching besok lusa gitu ya. Nah kalau boleh dong perkenalan dulu Mbak Nuriska, dan gimana sih ceritanya sampai akhirnya menulis di buku ini. Kalau boleh spill dikit aja, karena nanti banyaknya pas launching aja ya. Siap. Enggak. Ya, perkenalkan nama saya Nuriska Aliza Putriana. Asalnya saya orang Sunda, Mbak. Mungkin ini dari orang-orang Jakarta apa di mana ya yang lainnya. Saya orang Sunda.
Saya orang Bandung. Hmm, sekarang tinggalnya daerah Solokan Jeruk. Punya anak 3. Nah, yang pertama 8 tahun, yang kedua 7 tahun. Nah, ini memang agak deketan nih anak-anaknya. Kemudian secara aktivitas saya alhamdulillah salah satu pengajar di Farmasi Unpad. Begitu, Mbak. Masya Allah. Ini juga nih salah satu skillnya. Kenapa harus punya buku ini ya teman-teman? Karena buku ini tuh beragam isinya, mulai dari ibu-ibu yang menunggu buah hatinya gitu ya, atau kehilangan sesuatu gitu ya, atau keribuhannya mengurus bahkan sampai 2, 3, 4 atau lebih anak-anaknya gitu. Jadi bakal dapet mozaik cerita yang kaya banget insya Allah. Jadi teman-teman jangan lupa ikut launching bukunya hari Ahad. Ahad ini jam 9 sampai jam 11 dan jangan lupa nanti ikutan pre-order bukunya gitu ya Mbak. Iya, Nah, betul. ini kita udah mewakili Pulau Jawa kayaknya karena saya lokasi di Bogor. Oh, Nah, Mbak Nuriska di Bandung, teteh-teteh ini teman-teman. Dan ada Mbak Kiki di Lombok. Nah, ini jauh-jauhan tapi Masya Allah kita dimudahkan sinyalnya mudah-mudahan. Nah, kalau boleh spill sedikit tulisannya Mbak Nuriska di sini tentang apa ya? Terus kira-kira yang cocok nih untuk siapa sih ini tulisannya atau buku ini untuk dibaca? Kira-kira siapa ya yang kira-kira akan dapat manfaatnya kalau membaca tulisan Mbak Nuriska nih? Silakan Mbak. Oh iya, kemarin itu saya menulis 3 subbab ya, 3 judul. Kemarin itu sebenarnya nggak berekspektasi mau banyak, yang penting awalnya juga sebenarnya nggak akan ikutan nih. Karena kan ikutan asik juga awal-awal, yaudahlah ikutan saja, awal-awalnya yaudahlah nanti bisa dibacanya nanti saja begitu ya, lama-kelamaan. Terus kemudian ada pengumuman mau ada penulisan ini, kok saya kayak tertarik gitu hatinya. Wah, kayaknya nyoba aja begitu ya. Kan biasanya nulis jurnal tuh ya di kampus, kayaknya harus nulis juga nih selain berat-berat itu gitu ya. Nulis juga kayaknya. Nah, nyobain aja kan, itu ada 3 subtema. Saya kira-kira mana nih yang mau ditulis. Dan saya ingat, oh ya sudah dari subtema itu mau deh satu-satu nulis begitu ya. Awalnya udah satu aja yang paling mudah dulu. Mohon maaf. Dulu itu kalau nggak salah awalnya itu menulis tentang ibu bekerja. Nah, karena kan saya ini ibu bekerja ya. Adalah cobain aja ibu bekerja. Isinya itu tentang bagaimana pergulatan batin, mungkin ya, mewakili ibu-ibu bekerja, pergulatan batin ketika kita harus berkarya di luar rumah. Kemudian kita juga harus mengurusi apa yang harus diurus dan wajib di rumah. Kemudian kadang-kadang juga ada hal yang berbenturan gitu ya, kita prioritaskan apakah memilih di rumah atau di luar gitu ya. Pergulatan batin, kemudian kekuatan, kesabaran, kemudian hikmah yang didapatkan dalam perjalanan itu, saya coba tuliskan di dalam itu. Dan mungkin juga salah satu motivasi gitu ya, kemudian semangat bahwasanya ketika kita bisa bekerja, kita bisa berkarir di luar, karena kan kita juga ketika bekerja ingin menyebarluaskan, ingin menjadi bertambah kemanfaatan lebih luas lagi begitu ya niatnya, dan mencari ridho Allah tentunya tidak semata-mata ingin mencari pundi-pundi uang gitu ya, tapi lebih dari itu kebermanfaatan yang lebih luas. Nah, ketika kita memilih di situ kebermanfaatan itu dan kekuatan itu bisa kita lakukan, dan di rumah juga kita bisa bereskan gitu ya, apa hal-hal yang harus kita urus. Karena tadi saya punya anak 3 gitu ya, dengan jarak yang kecil, yang sedikit ya, dekat 11 bulan ya dulu ya. Dan awal melahirkan harus memulai gitu, itu suatu hal yang memang kalau dikenang itu suatu hal yang kok saya bisa ya
melewati itu gitu ya. Ya, ternyata Wah, bisa ya. bisa gitu. Wah, ternyata saya kuat juga ya gitu ketika sekarang melihat anak-anak sudah tumbuh besar begitu ya. Kan kalau sudah SD mah ya tidak terlalu bergelendong di kita gitu ya. Tidak sebentar-bentar sebentar-bentar Umi gitu ya. Kalau dulu mah kebayang gitu dengan 3 yang kecil-kecil itu dan saya harus keluar rumah. Pergulatan batin jiwa itu kadang-kadang setiap harinya itu berselangan gitu antara sedih, haru, kemudian bahagia juga banyak gitu ya. Alhamdulillah saya syukuri semua. Bahagianya juga itu lebih besar, nikmat Allah juga lebih besar daripada kesedihan yang saya rasakan begitu ya. Jadi bagaimana mengolah emosi, mengolah eh, kesakitan, maksudnya mengolah kesedihan itu menjadi sesuatu hal yang menjadikan kita lebih kuat lagi karena ya Lebih dalam kuat. perjalanan hidup itu emosi itu pastinya silih ganti begitu ya karena kita dalam keadaan super bahagia gitu ya lagi bahagia-bahagianya kadang Allah memberikan hari kita itu kelabu begitu ya mendung banyak sedihnya banyak dukanya tapi itulah hidup begitu ya kita harus menerima semuanya itu dengan lapang dada begitu tentang ibu pekerja. Kemudian juga ada tentang ibu berkarya nih, Teh Fatim. Masya Jadi Allah. selain juga bekerja, ibu rumah tangga juga bisa berkarya. Jadi tidak hanya melulu kita bisa kita keluar rumah itu disebut bekerja gitu ya. Di rumah pun kita bisa berkarya begitu ya. Bisa menghasilkan mungkin pundi-pundi uang, tapi juga tadi kalau saya sih inginnya itu ketika ibu bekerja itu adalah bermanfaat lebih luas begitu ya. Bermanfaat lebih luas bisa di rumah, jadi ibu rumah tangga pun bisa berkarya. Itu kemudian bagaimana ada tulisan tentang ibu itu harus bahagia dan bersabar tadi. Bagaimana ketika kita banyak sekali apa namanya pekerjaan gitu ya yang ada di pundak kita kan kalau perempuan itu berpikirnya bercabang ya Bun ya banyak sekali ya pikiran tiap hari itu gitu tidak hanya satu to-do list-nya itu banyak ada bisa 10 sampai 15 begitu ya nah bagaimana kita bisa menjaga mental health itu supaya ibu itu walaupun capek tapi harus bahagia begitu ya jadi kita harus apa namanya membuat bahagia itu kadang-kadang tidak usah menunggu orang lain gitu ya kita membahagiakan diri sendiri aja nih karena kadang orang lain juga tidak bahagia gitu bagaimana membahagiakan gitu jadi bahagia itu bisa timbul dari diri sendiri bagaimana kita bisa mencari hal-hal apa sih yang membuat kita bahagia begitu ya dan salah satunya kalau saya itu kalau bahagia kalau lagi sedih itu dengan berolahraga gaya banget ya berolahraga jadi ketika Jarang-jarang ya. olahraga iya jadi ketika olahraga hormon-hormon dopamin serotonin oksitosin gitu ya hormon-hormon bahagianya itu keluar gitu nah jadi kalau lagi mumet sumpek pokoknya lagi mumet sumpah gitu ya wah kayaknya saya harus bergerak nih karena itu bisa membuat kita bahagia kemudian hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan tadi ya hormon-hormon dopamin serotonin itu keluar banyak ya tidak hanya olahraga nah itu bisa kita lakukan ya karena kalau ibu bahagia rumah serasa di surga katanya gitu ya tapi kalau ibu lagi ngambek gitu ya karena saya juga begitu mengalami kalau ibu lagi ngambek gitu ya, Mbak. gitu ya lagi ngambek lagi sedih lagi kesel gitu ya jadi auranya tuh di rumah ya seperti gimana gitu suram gitu ya jadi memang ibu ini ujung tombak kebahagiaan orang-orang di sekelilingnya nih jadi memang harus menjaga kebahagiaan dan kewarasannya kalau bahasa sekarang kewarasan ibu untuk tetap
stay bahagia, kemudian sehat itu ya harus penting gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh diri sendiri, jangan menunggu orang lain untuk membahagiakan kita, malah kita yang harus bisa memberi bahagia kepada orang lain. Begitu dulu mungkin, Mbak. Oke, Masya Allah. Iya, Masya Allah ini kayaknya udah di-spill banyak, jadi ditahan dulu karena nanti biar teman-teman pembaca nih, calon pembaca kita jadi penasaran. Nah, makanya jangan lupa untuk hadir di launchingnya dan ikutan pre-order bukunya Consapevole, yaitu sepenuh hati untuk menemukan diri. Nah, kali ini kita tadi udah dapat kata kunci ya dari Mbak Noriska bahwa ibu itu terkait dengan manfaat, kemudian senantiasa bergerak. Nah ini Masya Allah suatu clue yang harus kita pegang juga nih, supaya tetap bermanfaat. Dan gimana sih cara berkaryanya itu senantiasa bergerak gitu ya Mbak, bergerak berkarya gitu kan, dengan perannya masing-masing di sini. Keren banget, dan mudah-mudahan teman-teman juga terpantik buat lebih tahu lebih lengkapnya ya, versi lengkapnya nanti di buku kita. Nah, yang akan launching pada hari Ahad jam 9 sampai jam 11. Maka yang mau ikutan silahkan DM aja ke Asik. Dan juga mengingatkan nih yang mau ikutan kelas akselerasi spesial Ramadan, teman-teman bisa langsung dapatkan potongan khusus. Nah, untuk HTM masuk kelasnya nih, kalau teman-teman nonton sampai akhir di Tak Asik episode hari ini. Jadi silahkan DM aja mau ikut kelas gitu ya. Tadi udah pengen banget ikut kelas akselerasi, dan nanti kita akan kasih potongan khusus buat sobat Asik semuanya. Nah, di sini udah banyak yang ninggalin jejak. Nah, tapi sepertinya nih Mbak Wahyu, kita sayang banget nih belum bisa bergabung sepertinya karena belum di-invite, padahal udah bisa di-invite ulang nih ya. Sepertinya mudah-mudahan segera bergabung. Tapi kalau misalkan ternyata sampai akhir masih ada kendala, mudah-mudahan nanti di tanggal 19 Mbak Wahyu juga bisa bergabung, bareng-bareng kita ngeriung dan kita refleksi bareng di Miracle Mi'raj. Nah, untuk Mbak Cici dan Mbak Noriska nih, mungkin ada ini ya, ada pesan-pesan ataupun ajakan buat teman-teman yang mau membaca buku ini atau mau suggest untuk membaca buku ini, silahkan. Sekaligus kita nanti akan closing gitu ya. Karena ini kita cepet aja karena supaya teman-teman nih juga tetap masih di puncaknya nih, masih penasaran banget nih bukunya tentang apa sih gitu kan. Kenapa disebutnya Consapevole gitu ya. Itu dari bahasa apa sih? Nah, itu semuanya nanti akan ada penjelasannya di buku gitu. Jadi monggo silakan. Mungkin dari Mbak Cici dulu, ada pesan-pesannya kah atau testimoninya kah dan segala macamnya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pesan-pesannya apa ya? Sebenarnya tadi banyak sudah dijelaskan sama Mbak Noriska tadi ya, bahwa ini tuh sekali lagi tidak diperuntukkan hanya untuk ibu aja, tapi semua perempuan bisa membaca. Bahkan mungkin bukan hanya perempuan aja kali ya, tapi para suami juga sangat bisa membaca. Jadi biar tahu nih kegalauan para ibu tuh apa gitu ya, yang dirasakan para ibu tuh apa gitu. Jadi biar ini terbuka semua sebenarnya untuk bukunya. Dan kenapa teman-teman harus punya bukunya gitu ya, karena ketika seseorang menulis dengan hati gitu ya, itu artinya tuh ada ketulusan di situ gitu. Jadi tulisan itu bukan dibuat-buat yang biar sedih apa dramatis, enggak, tapi sesungguhnya buku yang teman-teman tulis di sini yang Consapevole ini adalah buah dari yang memang dari curahan hatinya gitu ya. Jadi memang ada ketulusan di situ, dan teman-teman yang belum menikah juga bisa baca buku ini sebagai untuk menjembatani pengetahuannya gitu. Kalau sebelum nikah seperti ini, baru menikah seperti apa, ketika punya anak seperti apa, itu jadi biar punya pandangan ke depan kira-kira itu seperti apa. Jadi insya Allah bukunya bermanfaat, apalagi ditemani sama pemateri-pemateri yang insya Allah luar biasa gitu. Gitu Mbak. Masya Allah.
Oke, jadi buat para suami juga apa namanya, daripada didongeng istrinya, baca nih ya, baca nih Mas. Jadi karena kadang kita gitu ya, ibu-ibu tuh masya Allah belajarnya, kemudian nyeimbanginnya tadi kayak Teh Noriska itu nggak bisa diem kan, biasanya nulis jurnal, saya mau nulis yang non fiksi jadi. Nah biasanya belajarnya kita tinggi gitu kan, kadang tapi suami ya udah gitu kan, ya udah gitu kan, kalau urusan mendidik jadi ibu, urusan domestik atau urusan pekerjaan saya nggak mau tahu ibaratnya gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan buku ini juga bisa tadi kata kuncinya dari Mbak Kiki adalah jadi penghubung juga nih, bahwa ternyata luar biasa loh seorang ibu, bagaimana dia ternyata dari perjalanan itu bisa menemukan dirinya nih dengan sepenuh hati gitu. Nah kalau dari Mbak Norisa gimana nih? Oh ya, kasih Mbak. Jadi benar tadi, kalau kita beli makanan itu akan habis, kalau kita beli baju juga akan usang. Tapi kalau kita beli buku itu akan abadi dan kita bisa turunkan ke anak cucu kita. Jadi kita beli buku itu sebagai investasi yang tidak akan hilang gitu ya. Dengan berapa ya Bu harganya nanti belum ya, dengan harga sekitar di bawah 100 gitu ya. Kalau kita beli makanan yang enak itu nggak akan terasa sebentar, tapi kalau kita beli buku itu manfaatnya bisa untuk kita. Kemudian tadi betul bisa, ini suami-suami kita ada, karena saya juga di situ ada part menulis tentang bagaimana peran suami untuk kebahagiaan dan mental yang kuat itu berasal dari suami, betul gitu ya. Kemudian yang belum nikah juga ini sebagai refleksi bagaimana kita nanti menyiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik. Jadi ini dari sekarang harus disiapkan nih budgetnya, dananya untuk membeli buku ini. Dan buku ini tadi tulisannya sangat kaya akan hikmah yang berasal dari hati. Nanti kalau kita dari hati, insya Allah akan sampai juga ke hati pembacanya dengan tersirat indah begitu ya. Nah nanti mudah-mudahan mungkin kalau sudah ada yang membaca, bisa nanti kita testimoni ya, bagaimana nih setelah membaca buku kita gitu, adakah hal yang berbeda atau ada inspirasi apa yang didapatkan. Jadi jangan lupa besok hari Ahad ya Bu ya, Bun, kita Ya, akan launching. besok Bangga Akang Teteh, aduh ya Akang disebut duluan, Ibu, Bapak, Nenek, Kakek, Akang Teteh bisa ikutan untuk membeli, untuk hadiah gitu ya, untuk orang terkasihnya buku Konsel Vapor. Mbak, sudah. Iya, Masya Allah. Jadi tadi ya, memberi makan bukan hanya perut tapi leher ke atas juga gitu ya, tentang ilmunya gitu kita update bareng-bareng. Dan seperti tadi yang udah banyak banget cerita yang udah dituturkan sama Mbak Kiki juga Mbak Noriska, bahwa buku ini sebenarnya juga mengajarkan bukan hanya kesuksesan para ibu gitu. Kadang kesuksesan yang kita miliki gitu kan sebagai ibu itu kadang membawa gue udah jadi ibu yang hebat gitu ya, membawa jumawa atau kesombongan gitu ya. Tapi justru cerita yang di dalamnya adalah juga memuat kegagalan, kesedihan gitu ya. Seperti tadi yang dengan begitu kita bisa mengambil hikmah tadi ya, mengambil banyak kebijaksanaan dan mendewasakan kita. Akhirnya kita tadi sepenuh hati juga kita akhirnya menemukan diri kita. Kembali lagi untuk apa kita hidup gitu ya, dan untuk apa peran ini kita jalankan. Nah, makin hot, mudah-mudahan makin penasaran untuk membaca bukunya. Jadi sekali lagi saya ingatkan nih buat teman-teman yang udah hadir juga dan yang nanti mungkin menyimaknya di Fit Asik, silahkan untuk menghadiri launching buku Konsep Tekole sekaligus juga refleksi Mi'raj bareng-bareng kita hari Ahad jam 9 sampai jam 11. Jadi jangan lupa untuk hadir, dan kalau ada yang ingin ikut kelanjutannya, ini bukunya nih terkait banget nih sama kelas akselerasi ibu spesial Ramadan. Yang ingin banget tahu kelasnya isinya apa aja gitu kan, dapat benefit apa aja dari kelas selanjutnya, teman-teman bisa sobat tadi semua bisa langsung klik di www.ibuasik.com/register. Di sana ada banyak informasinya, dan silahkan jangan ragu untuk chat kami, DM kami untuk lebih lanjutnya.
Terima kasih banyak ini sekali lagi buat Mbak Kiki dan Mbak Noriska gitu. Kita biasanya sih biar nggak kelamaan karena biar tetap kejaga nih, penasaran nih. Tungguin ya 2 hari lagi. 2 hari lagi bareng-bareng kita ngeriung di Miracle Miraj. Terima kasih banyak buat Sobat Asik yang sudah bertahan sampai detik ini di penghujung obrolan kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, terutama ini juga buat Mbak Wahyu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngeriung bareng hari Ahad ya, karena ada sebenarnya gangguan sinyal, jadi nggak bisa masuk seperti itu. Terima kasih sekali lagi Mbak Noriska, ini si Teteh kamu Mbak Kiki di Lombok. Terima kasih sore hari ini udah mampir dan ngobrol bareng di Tak Asik episode 38. Sampai jumpa minggu depan, 2 hari lagi. Sampai jumpa dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.